Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan adalah lebih baik dari 1000 bulan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini saya mengangkat tema dengan meraih maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang telah dijamin surganya oleh Allah. Akan tetapi khusus di 10 malam terakhir ini, Rasulullah menunjukkan kesungguh-sungguhan yang luar biasa untuk meraih ampunan Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, khusus di 10 malam terakhir, Rasulullah telah menunjukkan kita bagaimana kemudian kita menyikapinya, sebagaimana tergambar dalam sebuah hadis. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhalal ashrul awakhir ahyal laila wa ayqadha ahla wa shadda wa jaddal mi'zar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila memasuki 10 malam terakhir bulan suci Ramadan, yang pertama beliau menghidupkan qiyamul lail dari sholat isya hingga masuk ke subuh. Maka inilah momen terbaik kita mendekatkan diri, fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui melaksanakan sholat sunnah. Yang kedua, Rasulullah kita mengencangkan ikat pinggangnya, dalam artian beliau menjauhi hubungan yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, apa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah membangunkan keluarganya. Sebagai pemimpin dalam rumah tangga, kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melindungi keluarga kita dari siksa api neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah keluargamu, dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Inilah yang menjadi kewajiban kita. Kita selamat beserta keluarga kita selamat. Inilah yang kita inginkan, inilah yang kita dambakan. Lalu selanjutnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beriktikaf
menjauhkan diri kita dari hubungan dunia, semata-mata fokus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupakan sejenak yang menjadi beban kita di dunia, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah semuanya akan diselesaikan. Selanjutnya, apa yang dilakukan adalah membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran dan mentadaburinya, serta senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, di dalam suatu rumah tangga, pada malam kemuliaan itu, para malaikat akan turun ke bumi mencari keluarga mana yang menghidupkan malamnya. Semoga kita nanti bersama keluarga sementara membaca Al-Quran dan menghayati isi-isinya, mentadaburinya, malaikat datang menjumpai kita, memberikan kemuliaan itu. Masya Allah, dosa-dosa kita yang telah lalu akan diampuni. Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang menghidupkan malam kemuliaan dengan iman dan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Sebagai penutup, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai hamba-hambanya yang menyadari kesalahannya, menyadari dosa-dosanya, memohon ampunan kepadanya. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, ketika itu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang hendak aku baca jika bertemu dengan malam Lailatul Qadar?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sebuah doa, bukan doa tentang memperoleh jabatan, bukan doa untuk memperoleh harta yang berlipat-lipat, bukan doa untuk menjadi kaya raya, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sebuah doa yang ringkas namun menggetarkan arsy. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf. Engkau menyukai pemaafan. Engkau mencintai pemaafan. Maka maafkanlah hamba-Mu. Doa inilah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Maka mari kita kembali lagi, kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga diri kita, keluarga kita, dan seluruh umatnya Nabi Muhammad diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua dikumpulkan di yaumil akhir dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga ini menjadi pengingat untuk pribadi saya dan pemirsa dimanapun Anda berada. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salah hanyalah khilaf lisan saya. Dan akhirnya saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Summa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.